padamu terserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita tunduk kepala datang menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, ada kesempatan yang indah ini kembali anak-anakmu datang menghadap hadiratmu, mengucap syukur dan berterima kasih engkau telah kumpulkan kami di acara ibadah Lingsum Ministry. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah Lingsum Ministry kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oh yang berkarya di dalam setiap kehidupan sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus akan sungai kehidupan. Karena rusa jika kehausan akan menimbulkan bau amis yang mengundang singa datang untuk menerkamnya. Karena demikian juga setiap kita selalu rindu akan air kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita orang percaya. Kita angkat pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah Pak Starjo keluar. Oh tidak. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Nah, kita buka mata hati kita untuk setiap firman Tuhan. Saya serahkan hambanya, Bapak Pendeta Herman Tanjung, untuk menyampaikan firman Tuhan. Mic-nya masih ditutup, Pak Herman Tanjung. Ya, silakan hambanya, Pendeta Herman Tanjung. Ya. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Tibalah saatnya hati kami ingin tabur bibit firman Allah. Roh Kudus yang manis bantu kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Dan beri firman Allah yang ditaburkan boleh tertanam, tumbuh, serta berbuah. Kristus dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore, shalom teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Komingguan yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tema hari ini adalah hidup adalah penderitaan. Kayaknya nggak enak dengarnya ya. Kok hidup adalah penderitaan? Hidup bahagia, hidup penuh berkat, kayaknya enak. Tetapi inilah firman Tuhan, iya dan amin. Tema adalah hidup adalah penderitaan. Yang terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Saya akan bacakan buat rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan mengatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, Yohanes 16:33 saya baca ke buat teman-teman. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Garis bawahi, dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Kristus Yesus Tuhan kita, Dia datang ke dunia bukan untuk hidup bahagia, tapi Dia untuk mati. Kenapa Dia harus mati? Buat kita. Karena masalah dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia kita mengalami banyak penderitaan. Kristus sudah memberikan contoh teladan. Selama Dia ada di dalam dunia, Dia lahir ke dunia ini, udah ngalami penderitaan. Sampai saatnya tiba, Dia mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Nah, dalam bacaan siang hari ini, saya melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Penderitaan adalah yang pertama, penderitaan adalah tanda kehidupan. Camkan ya teman-teman. Penderitaan adalah tanda kehidupan. Setiap orang yang mengalami kehidupan, di mana ada kehidupan, di situ ada air mata, ada kesusahan, ada penderitaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok di dalam dunia ini ada kehidupan? Begitu ada kehidupan, ada air mata, ada kesusahan, dan ada penderitaan. Saya sebelumnya buka link YouTube ini, saya buka YouTube, saya lihat, kita akan dengar dong Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara, masih muda, istrinya cantik, kaya, punya kapal pesiar yang mewah. Kalau nggak salah motor tempelnya ada 5 apa 6 tuh. Besar sekali tuh. Dikasih lihat tuh, waduh, mewah sekali tuh. Roni Sukamto, orang full gospel, punya kapal banyak juga. Karena dia memang bisnis sewa kapal pesiar gitu. Untuk syuting-syuting film. Tapi saya lihat, nggak ada yang semewah si Benny Laos. Begitu mewahnya luar biasa. Tetapi dia meninggal di dalam kapal itu. Bayangin, meninggal dia nggak menderita lagi. Langsung go. Tapi istrinya hidup. Telinganya hilang satu. Cantik istrinya. Kalau kita lihat, muda, kaya, hebat. Tapi Tuhan izinkan terjadi kecelakaan. Anehnya, waktu lagi isi bensin, terjadi kebakaran. Nah, inilah sesuatu yang terjadi dalam dunia. Kenapa? Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Tiada henti-hentinya keluarganya menangis di Benny Laos. Kenapa? Itulah kehidupan. Ada kesusahan,
ada penderitaan. Kenapa itu harus terjadi? Dan saya mencatat di sini, karena dunia yang kita tinggali di bawah kekuasaan si jahat. Ingat nih, dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Iblis menyerang setiap anak-anak Tuhan. Tapi ayat yang tadi kita baca, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada masalah, ada penderitaan, ada air mata. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus kuat. Kenapa? Kita pandang Yesus Kristus, dia Allah Tuhan. Kenapa? 2000 tahun yang lalu, di kayu salib, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Semuanya sudah beres. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, apalagi hamba-hamba Tuhan, kita harus berperang. Masih bergumul. Enggak. Kita udah menang. 2000 tahun lalu Kristus udah menang. Kita cuma kuatkan, teguhkan hati kita. Memang ada masalah, memang ada air mata, memang ada penderitaan, ada persoalan, ada aniaya. Tetapi ingat, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dia ingin selalu membuat kita menderita. Banyak masalah. Saya kalau pikir-pikir ya, tahun lalu jalan masih gagah, masih kuat. Tapi Tuhan izinkan otot kaki saya waktu si olahraga keplitek. Sampai sekarang masih jalan pincang. Harus pakai tongkat. Ke gereja pakai tongkat. Bahkan kalau jalan agak jauh, agak sakit di dengkulnya. Saya pakai kursi roda. Karena dalam ibadah kan kadang-kadang namanya kita orang udah umur, pengen buang air kecil. Mau ke WC. Daripada perjalanan jauh, saya ambil kursi roda. Kebetulan di gereja ada kursi roda. Pakailah kursi roda. Orang kadang-kadang bilang, hamba Tuhan, kenapa Tuhan gak sembuhkan? Ada waktunya. Maunya kita kan sehat. Maunya kita kan sembuh. Maunya kita kan normal. Tetapi itulah yang harus kita alami. Jadi jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa Kristus. Kristus mengatakan bahwa di dunia ini di bawah pengendalian si jahat. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Bahkan Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ingat, kita berasal dari atas, dari Allah. Tetapi dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat nggak suka kita bahagia. Nggak suka kita diberkati Tuhan. Contoh Ayub. Begitu Ayub diberkati Tuhan, saleh, setan lihat dia. Tuhan tanya, dari mana kau setan? Aku dari keliling-keliling. Kau lihat hambaku Ayub? Lihat. Apa jawab setan? Terang aja kau berkati dia. Dia bisa menjadi orang hebat. Tapi coba angkat tanganmu. Tuhan bilang apa? Boleh. Asal jangan kau ambil nyawanya. Iblis dengan jahatnya, dengan kejinya, 10 anak-anaknya mati. Bayangin saudara. Anak-anaknya 10 mati. Hartanya habis. Ayub menderita sakit penyakit. Kalau kita bayangin, waduh, bukan sampai di situ saja. Istrinya malah menghujat dia. Ayub, masihkah engkau menyembah Allah yang kau sembah itu? Udah, tinggalin lalu mati. Bayangin saudara, kalau punya istri seperti itu. Menghujat Tuhan, suruh kita tinggalin Tuhan. Tetapi inilah kehidupan. Nah, buat kita hamba-hamba Tuhan, ingat, dunia ini di bawah penguasaan jahat. Karena orang-orang jahat, camkan nih, orang-orang jahat ada sekeliling kita. Banyak orang yang selalu ingin menjatuhkan kita. Ada orang yang selalu membuat hal-hal yang jahat buat kita. Contoh nggak usah jauh-jauh, dalam pelayanan aja. Kita dipercayakan sesuatu lebih dari teman-teman kita. Ada yang iri nggak? Ada.
Ada yang nggak suka nggak? Ada. Ada yang bikin gosip nggak? Ada. Ada nggak yang ingin pecah belah? Ada. Tapi buat kita, jangan takut. Jalan terus. Saya selalu di gereja bilang sama teman-teman, pelayanan ini punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melayani, dikasih kepercayaan untuk melayani. Kalau Tuhan nggak kasih pelayanan, udah duduk diam. Setia aja di gereja. Saya di gereja diangkat sama gembala sidang, anaknya Pak Yakob, Yohanes Lahuai, suruh nanganin jadi ketua KPG. Apa itu KPG? Komisi Pejabat Gereja. Semua pendeta-pendeta ada 58 orang. Saya suruh atur mereka. Jadi ketua dari mereka. Banyak orang-orang hebat yang gelarnya doktor, S2. Tapi saya berpikir begini, kita belajar setia aja sama Tuhan. Apa yang dikasih tugas sama gembala, jalan aja. Bukan nggak sedikit yang banyak pengen kedudukan itu. Sebagai ketua kan banyak orang mau. Tapi buat saya, jabatan ketua nggak terlalu penting. Saya yang penting bisa melayani aja. Dipercayakan. Nah, saya dipercayakan itu, saya jaga baik-baik. Saya kerjakan dengan baik-baik. Tapi oleh anugerah dan kebenaran Tuhan, tetap dipercayakan terus sampai saat ini. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, ingat, penderitaan adalah tanda kehidupan. Jadi di mana ada kehidupan, di situ ada Allah, sang pemberi kehidupan. Jadi walaupun dunia ini dikuasai oleh si jahat, tapi kita ingat, di mana ada kehidupan, ada penderitaan. Karena dunia ini di bawah pengendalian si jahat, tetapi ingat juga, di mana ada kehidupan, di situ ada Allah, sang pemberi kehidupan. Hidup kita orang percaya ada dalam kendalinya Tuhan. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 ayat terakhir mengatakan begini. Aku mencintai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi buat kita dalam kehidupan ini ada Allah yang menyertai kita sampai zaman ini berkesudahan. Allah tidak seperti pembuat jam tangan Rolex. Dia buat jam tangan Rolex yang harganya mahal, dibeli sama orang, udah ditinggal begitu aja. Tapi Allah tetap pelihara kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menyertai kita. Bahkan dia berjanji, dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita bangga mengikuti Kristus, di mana ada kehidupan, ada penderitaan, di situ juga ada Tuhan yang selalu ingin menolong kita, memberkati hidup kita. Yang kedua, saya catat di sini, penderitaan adalah karunia Allah. Tuh, Pak, kok penderitaan karunia Allah? Dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan karunia Allah. Dalam Kristus Yesuslah kita mendapatkan karunia Allah. 2 Korintus 9 ayat 15 mengatakan begini. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Bayangan saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Tidak terkatakan betapa besar, hebat karunia Allah. Jadi kalau Allah mengaruniakan bagi kita berkat keselamatan, ada berkat juga penderitaan dalam karunia itu. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena salah satu karunia Allah adalah penderitaan. Bukan dalam bentuk hukuman, tetapi untuk apa? Untuk mendisiplinkan kita. Kita kan punya anak. Anak kita kan kita ajar, kita didik. Bahkan kalau dia nggak dengar, apa yang kita lakukan? Kita hajar. Dengan apa? Dengan rotan. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Nah, salah satu karunia Allah adalah penderitaan yang bukan dalam bentuk hukuman, tetapi disiplin. Kadang-kala kita nggak disiplin. Kita maunya
pakai cara kita. Kita maunya pakai apa yang kita bisa nikmati. Ibrani 12 ayat 7 mengatakan begini. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bayangin tuh. Paulus mengatakan kepada dalam Ibrani 12 ayat 7. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita didik anak kita. Kita ajarin, kita kasih tahu. Tetapi kalau dia tidak mau diajar, ada hajaran. Jadi jangan berpikiran bahwa Allah itu kejam. Kok penderitaan adalah karunia Allah. Ingat teman-teman, melalui penderitaan itulah kita disempurnakan. Ya, ingat tuh, melalui penderitaan itu kita disempurnakan. Mazmur mengatakan begini, Mazmur 119 ayat 67b. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kenapa? Allah selalu berjanji. Apa yang Allah janjikan? Pahala, berkat yang besar, rumah di sorga. Banyak janji yang diberikan bagi kita. Dan kalau kita saat ini mengalami penderitaan, ganjaran tenang. Di balik ganjaran itu ada berkat Tuhan yang besar. Apa yang umat manusia takutkan? Awan gelap. Awan gelap itu menyeramkan, nggak enak. Tetapi di balik awan gelap ada apa? Ada hujan. Nah, hujan itulah yang menurunkan air, membuat petani bersorak-sorai. Kenapa? Tumbuh-tumbuhannya bertumbuh, berakar, berbuah. Demikian juga kita. Melalui penderitaan kita disempurnakan. Oleh karunia Allah, iman, penderitaan dijadikan sahabat orang-orang percaya. Jadi ya, penderitaan itu menjadi sahabat iman kita. Sebab dalam Filipi 4:29 dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Bayangkan, saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, sebab kepada kamu, saudara dan saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau Kristus menderita, kita nikmati penderitaan itu. Karena penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang mendidik kita, membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya catat di sini. Penderitaan adalah teladan Kristus yang perlu ditiru. Bayangin nih. Penderitaan adalah teladan Yesus Kristus yang perlu ditiru. Bayangin saudara, kalau kita punya anak, dan Tuhan berikan seorang anak itu kita tahu bakal mati. Tujuan akhir kedua ini mati. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Tetapi inilah yang diberikan teladan bagi Kristus. Untuk berhasil aja, kita memerlukan teladan. Untuk menjadi pendeta besar aja, kita membutuhkan teladan. Lihat, ada patronnya, ada contohnya. Misalnya, dari orang-orang hebat, pemimpin negara yang hebat, kita lihatin teladannya daripada tokoh-tokoh yang berhasil. Nah, teladan juga dari tokoh-tokoh Alkitab kita ikuti. Nah, teladan dari Kristus dituliskan begini dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, saudara dan saya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, 1 Petrus 2:21 mengatakan begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, teman-teman sekalian dan saya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, walaupun mengiring Kristus banyak penderitaan, kita ikuti teladan Dia. Kenapa Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup yang kekal. Dia teladan kita ikuti.
walaupun ada masalah, ada penderitaan, aniaya, ejekan, hinaan, ikutin aja Tuhan kita. Yesus yang punya raja, Yesus yang punya sorga, yang menjadi raja, dia aja dihina, apalagi kita yang begitu lahir udah penuh dosa. Kristus tanpa dosa aja dihina, ya, dianiaya. Tapi biar sore hari ini menjadi pelajaran buat kita. Setiap kita ingat, hidup adalah penderitaan. Kenapa? Penderitaan adalah tanda suatu kehidupan. Yang kedua, penderitaan adalah karunia dari Allah. Yang ketiga, penderitaan adalah teladan Yesus Kristus yang perlu kita tiru. Yesus menderita, biarlah kita kalau saat mengalami penderitaan, tenang. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman Allah ini boleh tertanam, terus berbuah. Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir, yang mendengarkan, maupun yang tidak dapat hadir. Berkati mereka. Seperti Tuhan memberkati kami yang hadir. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib dan penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tarjo. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya. Terima kasih Pak Mingguan, Pak Tony. Tuhan berkati. Ya, memang. Semuanya diberkati. Amin, amin. Terima kasih, Boksu Herman Tanjung. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, orang percaya ya, kita harus siap menderita ya, karena kita lihat teladan Kristus ya, dia datang ke dunia juga tidak bersalah ya, menyembuhkan orang sakit, menolong setiap orang yang mungkin sudah tidak bisa lagi ditolong ya, tetapi Tuhan Yesus bisa memberi mujizatnya. Tapi apa yang diterima Tuhan Yesus? Ya, dia dianiaya, dipukul ya, bahkan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Ya, dia menebus segala dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, siap nggak kita menderita untuk Tuhan? Ya, karena di firman Tuhan saya ingat banget itu di Matius ya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Ya, kita harus siap. Ya, jadi jangan pikir kita hidup di dalam Tuhan itu selalu enak ya, selalu enjoy. Ya. Tadi dikatakan juga Boksu Herman, ya. Kita diangkat jadi ketua pun banyak orang yang iri hati ya, banyak orang yang tidak suka ya, tidak senang ya. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ya, orang-orang percaya. Ya, karena di firman Tuhan juga dikatakan besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Amin. Ya, kita harus ingat itu. Ya, dan juga kita harus siap untuk menerima hal seperti itu, karena itu saya percaya Tuhan Yesus yang mengizinkan hal itu terjadi. Amin. Agar apa? Agar kita tetap kuat ya, tetap eksis di dalam Tuhan. Ya, ada sebuah pujian mengatakan walau 1.000 rebah di sisi kananku, walau 10.000 di sisi kiriku, ku tak akan goyah. Amin. Ya, tetap eksis, tetap kuat. Ya, jangan apa kata ya, jangan langsung kecewa ya. Orang bilang kuciwa, ya, kuciwa. Ya, terus langsung tinggalin Tuhan, pindah gereja. Wah, itu sama juga kita seperti anak kecil ya. Kita maunya minum susu ya, nggak mau makanan-makanan yang keras. Ya, tadi ada 3 hal yang luar biasa ya. Penderitaan adalah tanda kehidupan. Ya, memang saya juga dulu waktu saya jadi orang percaya ya, banyak yang ngatain saya, itu kenapa itu kau mingguan bertobat? Apa gara-gara sakit? Apa gara-gara bangkrut? Ya, apa kenapa itu ya? Banyak tanda tanya itu, semua teman-teman banyak akhirnya gosip keluar sana keluar sini ya, ucapan-ucapan yang
Tapi saya tidak menggubris ya. Saya tetap maju, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap setia ikut Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, penderitaan Amin. adalah karunia Allah. Saya percaya itu karunia. Ya, saya bisa alami sakit stroke ya, itu karunia Tuhan. 2016 bahkan 2023 saya sudah pasang ring ya jantung saya. Saya juga sempat pulang pelayanan saya jatuh dari motor karena serangan jantung. Jujur kalau waktu itu saya meninggal, alangkah indahnya karena sudah 10 menit saya pingsan. Tapi karena karunia Allah, ya, kasih karunia Allah, saya bisa bangun kembali. Dan saya janji sama Tuhan, saya akan terus berkarya buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, itu tujuan saya. Bukan saya pengen apa ya, tapi tujuan saya itu menerima mahkota kehidupan kekal nanti di surga. Karena Efesus 2 ayat 10 ya yang mengatakan kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Yaitu apa? Yaitu pelayanan, ya, melayani di rumah-rumah Tuhan. Amin. Dan yang ketiga ini yang terakhir ya, penderitaan adalah teladan Kristus yang harus kita ikuti ya. Bukan cuma hanya meniru, tapi harus kita ikuti jejaknya. Saya ingat ada satu lukisan ya, foto. Ada kata-kata yang bilang di bawahnya, follow Jesus. Nah, ini kita harus ikut Yesus. Mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, sekalipun mungkin terseok-seok ya, tertatih-tatih ya. Tapi kita jangan goyah ya. Sekalipun dengan air mata keluar ya, nggak apa-apa ya. Itu satu anugerah yang besar. Semua orang nggak bisa dapat. Saya percaya semua orang nggak bisa miliki. Tapi kalau kita bisa mengikuti teladan Kristus, suratan yang terbuka, alangkah indahnya di mata Tuhan. Amin. Ya, saya percaya Boksu Herman Tanjung itu adalah kepala imam yang luar biasa ya di dalam keluarga. Ya. Saya percaya anak mantu cucunya pasti akan turun menurun menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, itu saya percaya itu pasti akan Tuhan kasih anugerah yang besar ya menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Boksu Herman Tanjung, juga anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang Amin. sempurna. Biar terus sehat ya Boksu Herman. Ya, Terima saya kasih. doakan terus biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Tuh kan udah Pak Suparjo, satu pujian. Kita hadapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Saya silakan nambahnya yang berdoa syafaat. Bu Foni boleh doa syafaat Bu Foni. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Bapak, terima kasih acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau berkati Pak
Pendeta Herman Tanjung yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan, beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Lewat sharing firman-Mu, benar mengikut Tuhan harus menderita Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Bapak, Haleluya, tanpa haleluya. Engkau kami tidak kuat Tuhan. Segala di atas kayu salib semua sudah selesai Bapak, sudah finish Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan beri kami di dunia bukan makin baik tapi makin jahat Tuhan. Kami percaya kami bisa kuat karena anugerah Engkau Tuhan. Beri kami seperti Engkau mau disempurnakan setiap hari Bapak. Kau pakai kesehatan Pak Herman Tanjung Tuhan. Engkau berkati sebagai imam dalam keluarga. Engkau berkati istri, anak, dan cucunya Tuhan. Supaya kehidupan Pak Herman menjadi terang-Mu, menjadi salur berkat Tuhan untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kau pakai lebih lagi di masa tuanya. Bapak, Engkau beri karunia lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kau selalu melindungi di mana Pak Herman Tanjung melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberi dia kesehatan. Engkau telah menggantikan jantung yang baru untuk Pak Komingwan Tuhan. Beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri visi misi-Mu Tuhan untuk family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Kau pakai pelayanan Pak Komingwan Tuhan dimanapun dia melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Tuhan untuk Pak Komingwan melayani Engkau, dan dalam apapun yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Biar Pak Komingwan tetap menyala-nyala melayani Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga beri sembuhkan stroke-nya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati pelayanan Pak Hendra Tuhan, lewat kehidupan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhannya Tuhan, baik jasmani maupun rohani Tuhan. Bapak, Engkau berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Lewat kehidupan Pak Hendra Winata banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Johan Untung Tuhan, yang berada di rumah sakit karena kontrol Bapak, untuk kesehatannya Bapak. Kami percaya Tuhan beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya hasilnya yang terbaik dari Engkau Bapak. Segala penyakitnya sudah Engkau sembuhkan Bapak. Dia setia melayani Engkau di family ministry Tuhan. Jadi Pak Johan Untung di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Dia sebagai gembala Tuhan di tempat tinggalnya Bapak. Lewat kehidupan Pak Johan Untung banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Kau juga tumpukan dana-dana kebutuhan Pak Johan Untung Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Pelayanan Pak Johan Untung tidak pernah sia-sia Tuhan. Kau beri karunia lebih lagi Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia mengiring Kau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia mengikuti family ministry, beri kami kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri kami tanggung jawab lebih lagi Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan. Dunia makin suka Tuhan, tapi kami percaya umat-umat pilihan Kau selalu dilindungi. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Bapak, Engkau juga berkati pelayanan kami masing-masing di mana kami tinggal Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi surat terbuka untuk memenangkan jiwa lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan, yang letih, lesu, dan beban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberi keragaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kumpul kami besok Tuhan, untuk kami memuji dan menyembahkan dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, teman-teman kami yang lama tidak sempat hadir di family ministry Tuhan,
Engkau ketuk hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapak, kami hamba-hambamu tempatnya, tapi Engkau yang memberi kami kekuatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami, adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Tinggal berapa hari lagi ada pelantikan presiden tanggal 20 Oktober Tuhan. Prabowo Tuhan, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri visi misimu untuk Indonesia Tuhan. Adakan kedamaian buat bangsa kami Tuhan, terutama adakan hujan pertobatan. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lain di bawah kolong langit atas namamu Bapak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapak, kami boleh sebelum kedatanganmu kedua kali, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan Indonesia, jadikan kami terobosan-terobosan yang begitu dahsyat Tuhan. Level kebangkitan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Jadikan kami surat terbuka Tuhan untuk menginjil di mana pun Engkau tempatkan Bapak, baik di kota-kota, di desa-desa maupun di pelosok Bapak. Kami percaya adakan kedamaian buat bangsa kami, tidak ada pemusuhan. Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan, supaya umat-umatmu bebas beribadah Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak. Selamatkan Indonesia sebelum kedatanganmu kedua kali Bapak. Kami percaya terobosan pasti terjadi buat bangsa kami Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Pak Komingwan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua yang hadir Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi duta yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani Pendeta Lukman Manik dari Depok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan urapi. Juga kita hari ini sudah diberkati ya, firman Tuhan oleh Boksu Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Jonas Sumarmo untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komingwan. Terima kasih banyak Pak Herman Tanjung. Hidup adalah penderitaan. Ini tema nggak enak ini ya didengarnya ya. Kan tadi saya bilang temanya nggak enak, tapi nanti akhirnya enak. Hidup adalah penderitaan ini. Saya langsung baca itu tadi ayatnya. Oh, ternyata penderitaan penganiayaan. Oh, ini yang dimaksud. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, orang yang iri sama kita, ya itulah penderitaan. Ya. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan dibenci. Dan kamu akan dibenci oleh karena namaku, oleh karena nama Tuhan. Kalau kita tetap bertahan, kita memperoleh hidup. Makanya kita harus tetap setia.
apapun yang menjadi penganiayaan terhadap kita, orang yang tidak senang dengan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti Pak Herman Tanjung tadi sampaikan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau tidak ada pelayanan, ya udah setia aja di gereja. Haleluya. Terima kasih Pak Herman Tanjung. Ya, kita waktunya bincang-bincang. Bagi Bapak Ibu yang ingin didahulukan, bisa langsung buka mic, juga bisa langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau ada, silahkan. Ya, silakan Pastor Jong. Ya, kita saat ini terima kasih Pak Pendeta Herman Tanjung. Hidup adalah penderitaan, itu memang mengerikan ketika kita mendengar itu. Tetapi ternyata itulah cara Tuhan untuk mendidik kita hidup di dalam kesetiaan. Amin. Sebab kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih kepada Tuhan. Sangat luar biasa itu untuk menguji kesetiaan iman kita. Ketika saat penderitaan datang, kita tetap setia mengikuti Tuhan atau kita lari dari Tuhan. Yang sangat luar biasa. Kesetiaan kita itulah diuji. Karena ketika kita berbuat baik dan itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Sangat luar biasa, karena itu kita harus selalu minum jamu kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Itulah jamu kendi. Jamu jaga mulut, jati jaga hati, kendi kendalikan diri. Dengan selalu minum jamu jati kendi, kita pasti akan menerima kasih karunia Amin. itu untuk ujian bagi setiap kita. Terima kasih Pak Pendeta Herman Tanjung, terima kasih Pak Johannes Sukmanmo, semuanya. Mohon pamit, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor Jo. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya persilakan Pak Tony Kusmanto. Shalom Pak Tony. Ya, silakan Pak Tony. Apakah Pak Tony baru bergabung atau sudah pernah ya? Mic-nya masih ditutup Pak Tony. Di-unmute Pak, dibuka Pak Tony. Dipencet tuh, Ya, mic-nya dipencet. Oh, lagi kendaraan kali ya? Oh, di kendaraan. Oke, oke. Ya, Emmanuel. Tuhan Yesus beserta Pak Tony. Di mobil sepertinya. Ya. Ya, selanjutnya saya persilahkan Ibu Lydia Jumali. Salam Ibu Lydia, temanya hidup adalah penderitaan. Sepertinya Ibu Lydia apa tidak memonitor ini? Lagi dibuka Pak, lagi dibuka dulu. Oh ya, silakan Ibu Lydia. Ya, hidup harus. Hidup adalah penderitaan. Puji Tuhan ya Pak Herman Tanjung ya. Kita memang hidup manusia itu tidak selalu yang kita senangi ya, tapi ya memang harus kita menghadapi kesulitan ya. Tapi kita bersyukurlah dalam kesulitan itulah kita menerima ya, artinya pertolongan dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan buat kita gitu ya. Dalam kesulitan apapun, dalam kesusahan apapun, Tuhan selalu menolong. Memang dikatakan Yohanes kan demikian ya, dikatakan penderitaan itu membawa kita satu kedamaian, membawa satu sukacita, membawa satu artinya pendekatan kita kepada Tuhan ya. Memang setiap orang kan tidak mau ya kita mengalami penderitaan, mengalami artinya aniaya dan sebagainya, tapi itu harus kita hadapi ya. Kita benar aja masih dibikin salah sama orang, apalagi udah salahnya ya. Jadi manusia itu memang suka cari salahnya daripada benar. Kita ngomong aja sedikit salah udah diketawain. Sebetulnya cuma sedikit kan, tapi bukan diperbaiki gitu malah diketawain. Itu orang kan, manusia itu begitu ya. Kayaknya seneng gitu mencari kesalahan daripada mencari kebenaran.
Tapi saya bersyukur sore ini saya diberikan firman Tuhan kembali dan kita mengingat kembali supaya kita bisa menerima ya apapun yang kita hadapi. Ya memang Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kita. Dia selalu jaga dan pelihara kita ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita ya Pak. Biar sekiranya dalam penderita apapun kita memang mau tetap setia kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, sebentar juga saya ada doa juga. Ada ibadah sebentar jam 7 ya. Jadi saya bersyukur tadi habis doa keliling. Jadi udah baru pulang aja selesai gitu. Jadi doa keliling daerah Banten ya. Jadi urutan rutin gitu sampai ke Labuan ya. Jadi Pandeglang ke Rangkas terus langsung ke Labuan dan makan di situ sebentar karena banyak ikan di situ. Jadi makan ikan juga, ikan bakar isi sop ikan. Jadi sop ikan, bakar ikan, pokoknya main ikan semua. Karena daerah Labuan itu memang banyak ikan juga, daerah Serang juga banyak ikan. Ya puji Tuhan, ya Tuhan baik selalu menolong. Mungkin itu aja sedikit Pak. Mungkin ada apa yang Bapak mau kasih tip lagi buat saya supaya dalam kesulitan-kesulitan itu memang kita harus artinya berserah gitu ya, berharap sama Tuhan gitu. Bahkan kita juga lebih dekat lagi sama Tuhan gitu ya. Bahkan Tuhan yang dapat menolong. Mungkin itu aja sedikit Pak Yohanes apa yang saya dapati sore hari ini melalui firman Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar izin juga keluar biar Tuhan menolong kita bersama. Ya memang yang paling penting kesehatan lah buat kita. Saya juga kalau sakit udah doa aja, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Lydia. Pak Irman Tanjung mau menanggapi? Silakan. Iya. Apa Pak? Ya. Memang kadang-kadang kita kan hidup mau enaknya aja. Memang yang paling enak hidup diberkati, ya, secara tubuh, jiwa dan roh. Tapi begitu dengar hidup adalah penderitaan, kaget. Saya juga lagi doa, jarang pernah nih khotbahin begini nih. Hidup menderita tuh nggak ada. Jarang dah. Semua pendeta kan kebanyakan khotbah hidup diberkati, hidup keberkatan, macam-macam lah pokoknya yang enak-enak. Nah hari ini ya, tapi saya pegang begini, Tuhan kan selalu berjanji. Dia selalu ngomong jangan takut. Dan dia selalu bicara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Selalu kan Tuhan begitu. Kita disuruh kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan Yesus juga pesan begini loh. Ingat, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang ada dalam dunia, penderitaan, masalah, persoalan, itu udah kalahin. Makanya kan di kayu salib bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi masalah kita, persoalan kita sebenarnya udah beres. Cuman kita kadang-kadang takut. Jadi, oh ini masih begini, begini. Kuncinya kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita pasti jadi pemenang. Karena Kristus udah menang 2000 tahun yang lalu. Cuma itu aja. Masalah persoalan baru datang, tapi itu mah kecil lah. Makanya kan di dalam 2 Korintus berapa tuh? Saya lupa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Persoalan biasa, kecil, yang biasa kita alami. Cuma itu aja. Kita tugasnya kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan berkati. Ya makasih Pak. Ya Bu. Makasih Pak. Ya Bu Yulia. Ya Pak. Terima Saya kasih. Pelayanannya. Ya memang Pak benar ya. Makasih Pak Yohanes. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Biasa tidak yang kita alami. kekuatanmu. Tapi kadang-kadang merasa ini tidak biasa, berat. Mendapat berkat ya Pak. Yang lagi saya saksikan waktu hari Sabtu itu ya, Sabtu. Rasanya udah mikirin mau bayar PK, yang saya ngundang Ibu Bimas, dan juga nggak ada uang gitu ya. Tapi udahlah berserah aja sama Tuhan mau kemana larinya. Sekarang kalau mau bilang sama temen kita pakai dulu ya nggak ada, lagi uang nggak ada.
kita mau iuran memberi gitu ke rumah duka, nggak ada gitu ya, pada susah. Jadi udahlah gitu, kita berserah ya sama Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu ya. Jadi waktu itu ketemu kayaknya sama pemimpin dari Korea yang saya suka ikut ibadah di situ, taunya dia deket saya, ayo Lydia ambil nasi, saya cepet-cepet ambil nasi, dan akhirnya dia kasih saya amplop. Aduh, saya bilang itulah Tuhan yang menolong ya. Jadi percobaan-percobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari apa yang kekuatan kita gitu ya. Jadi besok bisa kasih persembahan kepada Ibu Bimas ya yang melayani, dan juga bisa kasih yang teman pemain yang ikut bantu saya gitu kan, bayar makanan gitu. Jadi banyak yang harus diberesin, tapi ya Tuhan baik ya, tepat waktunya. Saya bilang aduh, untung nggak terlambat saya datang. Kalau saya terlambat datangnya, wah hilang tuh berkat, saya pikir. Tapi enggak lah, Tuhan selalu menolong ya, tepat waktu gitu ya. Aduh, saya bersyukur sama Tuhan, luar biasa Tuhan menolong. Ya Pak, saya ikut arisan, saya pikir iseng nih ikut. Nggak taunya nggak dapet, saya minta kasih saya dulu buat bikin surat gitu, surat akte jual beli gitu ya, tapi nggak dikasih gitu. Tapi Tuhan udah sediain berkatnya. Itu cara manusia ya, cara saya itu banyak salahnya. Tuhan mah selalu memberkati tepat-tepat waktu. Puji Tuhan Pak, Tuhan memberkati. Makasih Pak Yohanes, Tuhan berkati. Izin keluar ya Pak. Puji Tuhan. Pak Yohanes. Ya, Tuhan berkati. Ya, makasih. Izin keluar ya, Tuhan berkati. Salam Ibu Foni. Nggak ada suaranya Pak. Salam Ibu Foni. Kecil Pak. Ya Pak. Makasih Pak Yohanes. Memberi Pak Herman Tanjung benar ya. Firman Tuhannya, ikut Tuhan menderita. Yesus saja menderita ya, bahwa kita kan menderitanya nggak kayak Yesus kan. Yesus mati buat kita kan, menderitanya berat. Sampai itu kan, saya mengucap syukur. Masalah yang ujiannya kan di Yakobus ya, berbahagialah orang yang diuji Tuhan kan, ya kan, bahagia. Masa ikut Tuhan harus bahagia kan kalau menderita? Kan biasa firman Tuhan, baru saya dengar ini, ikut Tuhan menderita itu bahagia kan. Pak Herman bilang tadi, firman Tuhan berkata kan, apapun, saya aja baru pelayanan apa aja, kalau sering orang sikut kan, si Anu maju ya apa-apa, cari muka kali ya sama pendeta apa-apa itu. Kalau satu kita naik bukan dikasih semangat atau lebih semangat dong melayani Tuhan, apa-apa tambah tingkat ya, dikasih malah bukan membangun malah menjatuhkan. Ada kan sama-sama grup aja suka bukan membangun malah menjatuhkan kan. Namanya menderita kan. Kita harus, kalau kita mau naik level sama mau kayak anak sekolah kan, kalau mau naik kelas kan ada ujian sekolah kan. Kalau kita mau tahu rohani kita, iman kita kan harus ada ujian kan. Ujian lewat masalah, sakit penyakit maupun gesekan kan, sama-sama pelayan aja. Depan kita baik, belakangnya kan nggak tahu kan. Kita juga harus lewat penderitaan kita, semua ada rencana Tuhan. Dulu saya nggak ngerti, ikut Tuhan. Pertama saya dibaptis kayaknya lebih enak ya, jalannya mulus apa-apa. Lama-lama ikut Tuhan, harus pikul salib, menyangka diri, dan membangun rohani kita tidak mudah kalau sendirian. Kalau kita mau maju, menang dari penderitaan, kita harus bersama Yesus, bersama Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita sampai akhir hidup. Makasih Pak Herman Tanjung. Saya serahkan ke Pak
Johannes, tolong kasih pendapat Pak, tanggapan bahwa saya lebih maju lagi supaya iman saya bisa naik level. Apapun penderitaan yang saya hadapi itu adalah penderitaan untuk saya kuat dalam iman, bukan malah mundur. Setia sampai akhir hidup dan selesaikan pertandingan sampai Tuhan panggil pulang. Amin. Silakan Pak Herman Tanjung. Ada tanggapan Pak Herman Tanjung? Iya, kan tadi seperti ayat yang kita baca tuh, bahwa kenapa kita ngalamin penderitaan? Karena dunia ini dalam pengendalian si jahat. Orang jahat tuh sekeliling kita banyak. Emang benar Pak. Jadi kita nggak perlu takut, jalan aja. Yang penting apa kata Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita mesti kuatkan hati kita nih. Terus ingat, Tuhan Yesus pesan apa? Aku sudah mengalahkan dunia ini. Semua Tuhan sudah kalahkan. Masalah kita, persoalan kita, orang iri hati apa, Tuhan sudah kalahkan. Jadi kita jalan aja, mandang Tuhan aja. Cuma begini, lihat Simon Petrus bersama teman-temannya waktu di perahu. Ada badai, ada gelombang. Terus Yesus berjalan di atas air. Waktu Simon Petrus matanya tertuju kepada Kristus, dia bisa mengalahkan hukum alam. Nggak ada orang bisa ngambang di air. Jalan di air, pasti tenggelam. Tetapi selama Simon Petrus matanya tertuju kepada Kristus, dia bisa mengalahkan hukum dunia, hukum alam. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu dia pandangannya dialihkan dengan perasaan, ada angin, enak, ada yang kiri kanan, akhirnya apa? Kecebur. Sama-sama kita. Kalau selama mata kita tertuju kepada Kristus, kita menang atas masalah kita. Tetapi kalau kita pandangan kita alihkan kepada persoalan, lihat masalah, lihat problem, kita akan jatuh. Jadi kita mesti kuat, jangan takut. Jalan bersama Kristus. Pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Ya Pak Yonas. Luar biasa. Iya. Betul apa yang disampaikan Pak Herman Tanjung. Ya, selanjutnya saya persilahkan Pak Setiadi. Salam Pak Setiadi. Tema malam ini, hidup adalah penderitaan. Pak Setiadi, salam. Apa kok suara saya masih kurang jelas ini ya? Jelas Pak. Jelas Pak Yonas. Mantap suaranya. Mantap. Kok Pak Setiadi kok nggak ada respon? Salam Pak Setiadi. Haleluya. Ini Pak Setiadi berarti tidak mendengar suara FM dong kalau begitu. Salam Pak Setiadi, silahkan responnya. Saya lewat aja dulu Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak Herman Tanjung ya, kalau tadi saya bilang hidup adalah penderitaan, saya baru baca tema itu ya. Ya ini nggak enak banget didengerinnya ya. Ya penderitaan apa enaknya? Menderita itu tidak enak. Iya. Tapi sekali lagi ini adalah penderitaan bukan karena kita itu orang kekurangan miskin. Tidak, maksudnya bukan situ. Tapi penganiayaan kita akan percaya pada Tuhan Yesus. Iya. Itu ada penganiayaan. Orang ada yang nggak suka, ada yang iri, macam-macam lah di situ. Tetapi ya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apalagi Pak Herman Tanjung ya, saya ini kan dilahirkan dari keluarga non Kristen ya. Sampai saat ini pun saudara-saudara saya masih di luar Tuhan. Walaupun dulu pernah saya ajak ke gereja, mau ke gereja, tapi akhirnya meninggalkan kembali. Ya ini menjadi suatu pergumulan saya. Nah, makanya ini saya kan punya kerinduan ini Pak Herman Tanjung ya. Punya kerinduan saya mau buka warung soto ayam kampung di Ngawi. Nanti saya kasih tulisan ayat Alkitab sama janji nikah. Nah,
Tujuan saya supaya saudara-saudara saya baca, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, banyak orang lewat warung dan masuk ke warung. Tujuan saya supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus, itu aja. Tujuan Amin. saya mau mengumpulin. Jadi saya mau jual soto ayam kampung itu karena apa ya? Menurut saya ayam itu kan nggak begitu mahal ya, nggak begitu mahal. Jadi masih harga terjangkau. Kalau di tempat saya bisa jual soto ayam kampung satu porsi 10.000, ya saya harus bisa 9.000. Mungkin rasanya harus enak, harus banyak supaya mereka mau datang. Ya kalau nggak begitu mereka Iya, kan nggak datang. iya. Tapi ini sebenarnya tujuan saya itu misi pemberitaan Injil, media pemberita Injil melalui Rung. Ya, bantu dalam doa supaya dana yang dibutuhkan tercukupi, Pak Herman Tanjung ya. Amin. Dan dana sudah ada 100 juta. Jadi 100 juta ini Tuhan sudah sediakan buat saya, buat Pak Warung. Nanti buka warung, terus beli peralatan buat yang jaga, yang masak. Saya percaya itu semuanya cukup untuk, nggak tahu untuk beberapa bulan ke depan atau bagaimana, saya tidak tahu nanti kalau sudah jalan. Tapi kerinduan saya melalui warung itu, saudara-saudara saya semua menjadi percaya sama Tuhan Yesus, teman-teman saya, Amin. tetangga saya, bahkan banyak orang lewat masuk ke warung itu menjadi percaya. Itu tujuan saya. Nah, Ya, mantap, Pak. Tujuannya baik. terus saya berpikir begini, kalau seandainya saudara-saudara saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya punya kerinduan lagi. Warung itu saya akan jual, saya akan buka lagi di tempat lain, supaya di tempat lain firman Tuhan diberitakan dengan cara yang sama. Itu baru kerinduan, Pak Herman ya. Tapi untuk Ya, kedepannya saya tidak tahu, itu kan baru kerinduan saya. Cara memberitakan Injil seperti itu. Ya, bagus, mungkin Pak. ada yang mau disampaikan, Pak Herman Tanjung? Kalau kita orang Kristen kan pegangnya dasar Alkitab. Alkitab terus begini. Apa yang diinginkan hatimu, aku berikan. Jadi Pak Marno punya keinginan kan dalam hati. Mau buka warung soto ayam untuk menangkan jiwa. Kalau itu yang baik, Tuhan pasti buka jalan, Pak. Jadi maju terus. Apa yang diinginkan hatimu, aku berikan. Supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Supaya Bapak jadi senang. Wah, apa yang gue ceritakan tercapai. Pasti, Pak. Jadi jalan terus, libatkan Tuhan. Tangan kita cuma dua. Kemampuan kita terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dia hebat, Pak. Jalan terus, Amin. Pak Warno. Ya. Amin. Siap. Terima kasih Pak Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Komengwan. Salam Pak Komengwan. Ya, terima kasih Pak Johannes. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Herman Tanjung yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Kiranya Tuhan turut pakai pelayanan Bapak jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Oh iya Pak Komengwan, siapa tahu ini Pak Tony mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Tony. Tadi masih belum bisa. Siapa tahu sekarang bisa. Pak Tony. Suaranya belum ada Pak Tony. Suaranya Iya, dia pencet speakernya. Speakernya pencet. Oh, sepertinya Pak Tony tidak meresponi Nggak bisa, tentang Pak. firman Tuhan. Ya, saya sudah Pak, boleh Pak. Ya silakan Pak Setiaji. Ya, Pak, terima kasih Pak Herman Tanjung yang telah mengangkat bahwa hidup itu adalah penderitaan. Mengapa hidup itu ada penderitaan? Karena memang kita hidup di dunia ini, dunia sudah dikutuk Tuhan. Terkutuklah dunia.
Nah, sebetulnya kita itu direncanakan Tuhan untuk hidup berbahagia di Firdaus, di tamannya Allah. Tetapi karena dosa, maka kita dunia ini dikutuk Tuhan. Sehingga itulah kita menderita. Penderitaan itu relatif dan bervariasi. Bagi orang-orang yang miskin, menganggap orang-orang yang punya duit, itu mereka berbahagia. Karena mereka itu pengen apa bisa, pengen pergi kemana bisa, pengen makan apa bisa. Nah, pengen apapun dia bisa. Itu bagi orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Tapi orang-orang yang hidup berkekurangan, penderitanya itu kayaknya lebih besar daripada orang yang hidup serba berkecukupan. Tetapi kalau kita tanya kepada orang yang berkecukupan, mereka juga tidak hidup bahagia, mereka juga ada penderitaan. Penderitaan mungkin anaknya nakal, anaknya terlibat narkoba, ataupun ya macam-macam lah penderitaan. Mungkin juga dengan banyak uang, tetapi dia sakit penyakit, tidak bisa menikmati makanan yang enak-enak. Nah, itu juga penderitaan. Tetapi justru itulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini supaya melepaskan kita dari penderitaan. Walaupun di dalam dunia itu ada penderitaan-penderitaan, tetapi kita sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa kita itu harus juga pikul salib. Bahkan ikut pikul salib artinya menderita bersama Kristus. Kita karena mengikut Kristus, kita dihina, diolok, diejek, dan lain sebagainya. Dan kita juga, saudaraku, semua itu menderita, hidup di dalam penderitaan karena dunia ini sudah dikutuk Tuhan. Dan Tuhan datang untuk mengangkat kutuk itu. Dan kutuk itu, saudaraku, akan terlepas bila mana Tuhan Yesus sudah dipermuliakan, datang dalam kemuliaan menjemput kita di awan-awan. Kita akan dimuliakan, hidup di dalam kerajaan surga. Itulah kebahagiaan atau penderitaan yang diakhiri oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebahagiaan yang abadi. Dari sebab itu, kita jangan jemu-jemu, kita jangan tawar hati, kita jangan sampai menyangkali Tuhan. Karena Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itu harus kita imani bahwa kita hidup itu menderita. Penderitaan itu relatif. Ada yang penderitaannya besar, ada yang penderitaannya kecil, tapi semua menderita. Menderita itu nggak enak. Nah, orang kaya juga walaupun banyak serba kecukupan, tapi kalau ditanya kan tetap nggak enak. Itu tandanya mereka juga masih mengalami penderitaan. Walaupun menurut kacamata orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang serba kekurangan, mereka itu hidup berbahagia. Nah, jadi bagi orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang hidup di luar penderitaan. Semuanya menderita. Tetapi kita yakinlah kepada Tuhan bahwa satu saat kelak di dalam kita akan berbahagia di dalam kemuliaan surga. Terima kasih Pak Herman Tanjung. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Dedi. Tuhan berkati Pak. Silakan Pak Komenggan. Ya, terima kasih Pak Yohanes yang sudah membantu bincang-bincang. Terima kasih juga buat ambanya, Boksu Hari Sanosa, Boksu Herman Tanjung, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi jangan lupa besok kita akan beribadah kembali yang melayani Pendeta Lukman Manik dari Depok. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami terus hidup siap untuk menderita di dalam Kau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami harus sangkal diri kami, pikul salib kami. Dan kami pasti akan terus bisa mengikuti jejak-Mu Tuhan. Berkati Pendeta Herman Tanjung, berkati pelayanannya, kesehatannya, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Biar terus Tuhan
Kau berikan damai sejahtera sukacita yang melimpah Amin. di dalam kehidupannya. Terlebih lagi Tuhan di dalam pekerjaannya selalu dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anaknya juga yang ada di luar negeri juga kau lindungi dengan malaikat surgamu. Sertakan terus Tuhan, sehingga dia boleh juga merasakan sukacita yang besar di dalam Engkau. Amin. Berkati juga terus Tuhan pelayanannya. Kau perlebar terus Tuhan pelayanannya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh pelayanan Haleluya. Pendeta Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Pak Johannes Sumarmo, kiranya Tuhan berkati juga istri, anaknya, keinginannya Amin. untuk buka restoran kecil-kecilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan semuanya apa yang dicita-citakannya Kau pasti akan memberi. Terlebih lagi Tuhan, untuk Haleluya. kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati terus Pak Johannes Sumarmo, apapun yang dilakukan tangannya, Amin. khususnya di dalam bekerja, selalu dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Setiadi Chunlui, berkati kesehatannya, istri, anak, mantu, cucunya, Amin. semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga Pak Hendra Winata juga Kau Ya, berkati Kau berkati. kesehatannya, pulihkan dari struknya ya Tuhan, Dalam nama sehingga Yesus. dia boleh sembuh Di Nurmu total sudah sempurna menyembuhkan. dan dapat melayani Engkau kembali. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Bu Poni Kumala juga Kau berkati kesehatannya, berkati juga pelayanannya, berkati juga saudara-saudara kandungnya yang terus Bu Poni Kumala doakan agar percaya kepada Engkau. Kami percaya satu keluarga akan Amin. diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati ibadah besok yang melayani Pendeta Lukman Manik, Kau urapi, biar apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu. Berkati Amin. teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Bu Messi berkati, Bu Adeline juga Kau berkati, Bu Mikal Kutana juga Kau berkati, Bu Grace Mail juga Kau berkati, Pendeta Aripaat Bu Ivon juga Kau berkati, Pak Nikolas Liang juga Kau berkati. Berkati juga ya Tuhan Alexander Pandi yang di Manado, Anton Johannes yang di NTT, Pak Liman Handoko yang ada di Surabaya, juga Pak Hairul Gultom yang ada di Medan, juga Pak Anpal yang ada di Bali. Persatukan kami terus dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Terima Amin. kasih buat teman-teman kami yang sudah menabur di persembahan diakonia, apa yang kami tabur, kami akan menuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan, amin. 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 Thank you, Pak Tuhan Yohanes. Yesus memberkati Selamat Boksu, mingguan, Pak Hendra. Herman Jadi, Tanjung, Pak Johannes Tony Sumarmo. semuanya. Tuhan berkati. Pemingguan, Pak. Saya pamit ya. Pak Ladi. Ya, makasih Ya, Pamit. Pak. Oke. makasih. Makasih Pak Baik, Hendra Winata, Jadi Mas Tiadi, Bu Foni.